wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi R, NIM 204210101 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3A. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, pada semangat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Putri, Hadir. Feby. Hadir. Oke, udah. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yuk, anak-anak semua ada yang tahu tidak? Apa itu sistem pencernaan pada manusia? Nah, untuk mempermudah kita dalam menghafal mengenai sistem pencernaan pada manusia, Ibu punya lagu nih. Ibu contohin dulu ya. Sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut, lalu kerongkongan, lambung usus halus, lanjut usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Ya, sekarang kita coba bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut, lalu kerongkongan, lambung usus halus, lanjut usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kan tadi Ibu udah kasih tahu nih apa saja sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini Ibu punya ini dia. Nah, jadi sistem pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut. Ini ya, ini adalah mulut. Nah, coba anak-anak semua silahkan dibuka mulutnya. Ada apa saja di mulut kita? Ya, jadi di mulut kita itu ada gigi, ada lidah, dan ada kelenjar ludah atau air ludah. Nah, gigi ini berfungsi untuk menggigit atau merobek makanan. Nah, selanjutnya di dalam mulut kita itu juga ada yang namanya lidah. Lidah itu berfungsi untuk sebagai perasa. Nah, contoh nih, dari mana kita bisa tahu kalau gula itu rasanya manis, garam itu rasanya asin, itu melalui lidah sebagai pengecap rasa. Kemudian lidah juga berfungsi sebagai pendorong makanan menuju ke organ yang kedua, yaitu adalah kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan adalah jalan atau saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Jadi setelah makanan itu masuk ke dalam mulut, akan didorong oleh lidah masuk ke dalam yang namanya kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ada yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan yang akan dikirimkan atau yang akan dilanjutkan ke dalam lambung. Nah, jadi lambung ini adalah organ pencernaan yang ketiga. Jadi setelah makanan itu masuk ke dalam mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian dilanjutkan ke yang namanya lambung. Ini dia, ini adalah lambung manusia. Jadi lambung manusia ini adalah kantungnya makanan. Jadi di dalam lambung nanti makanan itu akan diaduk-aduk atau akan dihaluskan lagi oleh lambung kita. Nah, lambung kita ini ada yang namanya getah lambung yang akan menghasilkan enzim. Enzim apa saja, Bu? Enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida.
Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian tadi Ibu bilang enzim yang kedua apa? Enzim renin. Ya, jadi enzim renin ini berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Kemudian yang ketiga akan menghasilkan yang namanya asam klorida. Nah, ini berfungsi untuk membunuh kuman atau mikroorganisme yang masuk tadi, karena kita kan nggak tahu tuh, misalnya kita makan makanan di luar, terus makanannya juga kita nggak tahu kan itu makanannya bersih atau sehat atau tidak. Nah, nanti di dalam lambung kuman-kuman atau bakteri itu akan dibunuh oleh asam klorida. Setelah dari lambung, makanan akan dilanjutkan ke organ pencernaan yang keempat, yaitu usus halus. Ini ya. Nah, ini yang warna oranye ini adalah usus halus. Jadi, usus halus ini terdiri dari 3 bagian lagi. Sama seperti mulut tadi, ada bagiannya lagi, yaitu ada mulut, ada gigi, sama juga seperti usus halus ini. Di dalam usus halus itu terdapat 3 bagian lagi. Yang pertama usus 12 jari, yang kedua usus kosong, yang ketiga usus penyerapan. Jadi nanti setelah makanan itu dari lambung akan masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini merupakan sistem pencernaan yang terpanjang. Di dalam usus halus ini terdapat saluran lagi, yaitu saluran dari pankreas dan empedu. Empedu akan menghasilkan garam empedu yang berfungsi untuk membantu mencerna lemak. Sedangkan pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim makanan. Setelah tadi makanan dari lambung kemudian dicerna lagi oleh usus 12 jari, maka akan menghasilkan makanan yang sangat-sangat sudah hancur atau sudah menjadi bubur. Kemudian akan diteruskan ke usus kosong. Kemudian akan dilanjutkan lagi ke usus penyerapan. Usus penyerapan berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan, dan makanan yang diserap itu nanti akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh kita. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan ke organ yang kelima, yaitu adalah usus besar. Nah, ini ya usus besar. Jadi di usus besar, sisa pencernaan akan mengalami 2 hal. Yang pertama, diatur kadar airnya dan diserap airnya. Kemudian yang kedua, akan dibusukkan oleh bakteri E. coli. Karena di dalam usus besar kita itu ada bakteri yang akan membusukkan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa pencernaan, yang nantinya makanan yang dibusukkan itu akan kita keluarkan melalui yang namanya anus. Ya, ini adalah anus. Nah, Ibu punya sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak semua ada yang tahu tidak ini apa? Jadi, organ pencernaan yang pertama adalah mulut, kemudian akan menuju ke rongkongan dan akan dilanjutkan ke dalam lambung. Posisinya di tubuh kita yaitu di sini. Ya. Nah, kemudian Ibu punya ini. Ini adalah hati dan yang ini adalah empedu pada manusia. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa di usus halus ada 2 saluran yang namanya saluran pankreas dan juga saluran dari empedu. Letaknya adalah di sini. Nah, organ yang selanjutnya adalah ini tadi apa Ibu bilang? Usus halus. Ya, ini adalah usus halus, kemudian ini adalah usus besar, dan sisa-sisa makanan nanti akan dikeluarkan melalui yang namanya anus. Ya, letaknya adalah di sini. Nah, inilah sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak ada yang bisa tidak untuk mengulangi sistem pencernaan pada manusia? Ayo, ada yang bisa tidak?
Organ pencernaan yang pertama pada manusia adalah mulut. Tempat masuknya makanan pertama kali, yaitu melalui mulut. Kemudian akan disalurkan melalui kerongkongan. Nih ya, kerongkongan. Kemudian dari kerongkongan akan dilanjutkan ke dalam lambung atau kantung makanan. Kemudian setelah dari lambung akan dilanjutkan atau akan disalurkan lagi ke dalam usus halus. Kemudian akan dilanjutkan ke usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Semoga anak-anak ibu semua paham ya mengenai sistem pencernaan pada manusia. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai sistem pencernaan pada manusia. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silahkan pulang langsung ke rumah. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video praktik mengajar untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah strategi dan metode pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.